Dalam suratul Fil, dalam surat Al-Fil, yang kisah tentang pasukan bergajah, Allah Ta'ala abadikan di 5 ayat daripada surah Al-Fil kisah tentang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidaklah memperhatikan, wahai Muhammad, bagaimana Allah Ta'ala bertindak terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia yang menjadikan tipu daya mereka, makar mereka, yakni pasukan bergajah ini ketika hendak menghancurkan Ka'bah, yang menjadi sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang melempari mereka dengan batu, ya, yang berasal daripada sijil, dari tanah yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dan Allah Ta'ala jadikan mereka bagikan daun-daun yang dimakan ulat. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ini merupakan nikmat di antara nikmat Allah Ta'ala, yang ini menjadi ujian bagi bangsa Quraisy waktu itu, penduduk Mekah, ketika Allah Ta'ala palingkan mereka dari tentara bergajah, yang tujuannya mereka, tentara bergajah ini, hendak menghancurkan Ka'bah dan hendak menghilangkan sisa-sisa daripada adanya Ka'bah. Maka Allah Ta'ala binasakan mereka, pasukan bergajah ini, dan Allah Ta'ala buat usaha mereka, keinginan mereka sia-sia. Subhanallah. Wa kanu qauman nasara. Dan mereka, tentara bergajah ini, yakni kaum Nasara. Allah sebutkan kisah tentara bergajah ini secara global, secara ringkas. Kita bacakan, ya, kisah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir secara detail ataupun secara luas, ya, bahwasanya mereka pasukan bergajah ini yakni orang-orang Nasara. Wa kana dinuhum idzaka aqrabu halan mimma kana alaihi Quraisy min ibadatil ausan. Dan tentunya karena mereka pasukan bergajah ini orang-orang Nasara, agama mereka lebih dekat daripada agama orang-orang Quraisy yang mereka menyembah berhala. Akan tapi, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ini bukanlah menunjukkan akan khairiyah daripada orang-orang Quraisy yang menyembah berhala, bukan. Akan tapi ini merupakan awal muasal ataupun permulaan, ya, di antara mukjizat Nabi SAW, karena pendapat yang paling masyhur, Nabi dilahirkan pada tahun itu. Dan juga ini merupakan, ya, penjagaan Allah Ta'ala daripada Baitul Atiq, daripada Ka'bah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, adapun kisah tentang tentara bergajah ini, ya, dimulai dari kisah tentang Ashabul Ukhdud, ya, yang mana Dzunwas, ya, raja daripada raja Himyar yang terakhir yang ada di Yaman, ya, ketika dia membunuh Ashabul Ukhdud, orang-orang yang dilemparkan ke dalam parit yang dibakar, dalam kisah Ashabul Ukhdud. Wa kanu Nasara, dan mereka orang Nasara. Sedangkan Dzunwas ini ada yang mengatakan dia Yahudi yang, ya, bercampur dengan sihir dan juga perdukunan, ya, ada yang mengatakan dia adalah orang musyrik. Naam. Wa kanu qariban min 20,000. Adapun jumlah orang yang dibakar di dalam Ukhdud, dalam parit oleh Dzunwas ini, sekitar 20.000 daripada orang-orang Nasara yang ada di Yaman, ya, dan tidak ada satupun yang hidup di antara mereka kecuali satu orang yang bernama Dzu Sa'laban, namanya Daus Dzu Sa'laban, ya, satu orang yang berhasil meloloskan diri dari sisaan ataupun pembantaian yang dilakukan oleh Dzunwas, raja daripada Yaman, yang memaksa mereka untuk keluar daripada agama mereka. Maka berlarilah Daus ini, yang
orang satu-satunya orang yang selamat daripada Ashabul Ukhdud ini, dan dia pun pergi meminta bantuan kepada kaisar yang ada di Syam, ya, yang mana Syam waktu itu, ya, berada pada kekuasaan Romawi dan mengikuti agama Nasara. Subhanallah. Maka raja Romawi ini ataupun kaisar Romawi ini pun menulis surat kepada Raja Najasyi, ya, Raja Najasyi yang menjadi raja daripada negeri Habasah, karena dekatnya kerajaan Najasyi dengan Yaman. Subhanallah, ya, yang tujuannya adalah untuk menghukum Dunwas. Kaisar Romawi ini ataupun penguasa Syam ini menulis surat kepada Raja Najasyi untuk menghukum Dunwas atas perlakuannya, atas tindakannya, ya, membunuh 20.000 daripada orang-orang Nasara yang ada di Yaman. Maka diutuslah 2 komando atau 2 pemimpin, ya, daripada Raja Najasyi menuju Yaman. Yang pertama namanya Aryad, yang kedua bernama Abroha. Subhanallah. Sehingga cerita mereka pun bisa mengalahkan, ya, Raja Dunwas. Adapun Raja Dunwas disebutkan di sini dia tidak mau ditawan, dia pun pergi ke lautan dan tenggelam di lautan. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, maka jadilah Yaman, ya, dikuasai oleh Abroha dan juga Aryad. Ketika ada 2 pemimpin, maka terjadilah persengketaan antara Abroha dengan Aryad, ya. Akhirnya mereka pun berduel, sehingga cerita Abroha yang menang dan dialah yang menjadi pemimpin Yaman. Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Nah, berkata Abroha kepada Najasyi, ya, inni sabni laka kanisa bi ardil Yaman. Wahai raja, aku akan buatkan engkau gereja yang besar di negeri Yaman yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan juga Abroha ini begitu irinya, begitu dengkinya, hasadnya ketika Ka'bah, ya, dikunjungi oleh orang-orang Arab. Ketika orang Arab mereka, ya, mendatangi Ka'bah setiap tahunnya untuk berhaji. Subhanallah. Maka dia pun ingin memalingkan orang-orang Arab dari, ya, Mekah menuju Yaman. Maka dibuatlah gereja yang sangat besar sekali. Subhanallah, ya, yang sangat tinggi, yang mana orang-orang Arab menyebutnya sebagai Qulais. Disebut Qulais karena setiap orang yang memandang ataupun melihat ketinggian daripada gereja ini, ya, Qalansuwa yang dipakainya hampir jatuh karena begitu tingginya, ya. Saking tingginya dia, ketika dia melihat, ya, ketinggian daripada megahnya gereja ini, Qalansuwa yang dipakai itu hampir jatuh. Maka orang Arab menyebutnya sebagai Qulais. Subhanallah. Dan setelah Qulais ini jadi, ya, siap, maka dia pun perintahkan, ya, kepada orang-orang Arab untuk mengunjunginya, ya, untuk meninggalkan Mekah, meninggalkan Ka'bah yang selama ini mereka kunjungi, agar mereka mengunjungi Qulais, gereja yang dibuat oleh Abroha ini. Hal ini membuat orang-orang Quraisy tentunya menjadi marah, murka. Subhanallah, ya. Akhirnya di antara mereka ada yang pergi menuju Yaman, ya, disebutkan, yakni dari Bani Kinana, seorang dari Bani Kinana, ya, seorang pemberani dari Bani Kinana, dia berangkat menuju Yaman, ya, fa ahdatsa fiha wa qararajian. Maka dia pun membuat kerusakan masuk ke dalam gereja tersebut, ya, dia buat kerusakan dalam gereja tersebut. Ada yang mengatakan, ya, para ahli tafsir yang lainnya, dia buang kotoran di dalam gereja tersebut, ya, dilumurilah dinding-dinding gereja tersebut. Subhanallah. Kemudian dia kembali. Nah, ketika penjaga daripada gereja ini mengetahui, maka dilaporkan hal ini kepada Abroha, ya. Maka Abroha pun menjadi murka dan dia bersumpah, ya, untuk pergi menuju Makkah, ya, bersumpah untuk menghancurkan Ka'bah. Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Adapun Muqatil ibnu Sulaiman menyebutkan bahwasanya gereja ini dibakar oleh salah satu daripada orang Quraisy. Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, maka Abroha pun menyiapkan pasukan sangat besar sekali, ya, yang tujuannya agar tidak ada satupun kabilah-kabilah Arab yang akan menghalangi mereka, yang akan menghalangi niatan daripada Abroha untuk menghancurkan Ka'bah. Subhanallah,
ya, dan dia pun ya juga menyediakan ataupun dalam pasukannya ada gajah yang sangat besar. Dia menyiapkan gajah yang sangat besar sekali, dan disebutkan ada 8 ataupun 12 gajah yang kecil-kecil yang dipimpin oleh gajah yang besar yang diletakkan di depan, yang mana gajah tersebut diberikan nama Mahmud. Subhanallah, namanya adalah Mahmud. Naam, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya. Maka berangkatlah pasukan besar, ya, yang di depannya ada gajah-gajah yang dipimpin oleh gajah yang besar, ya, daripada pasukan Abraha menuju, ya, Mekkah, menuju Ka'bah, yang tujuannya adalah untuk menghancurkannya. Subhanallah. Dan juga disiapkan rantai-rantai, ya, di leher-leher daripada gajah, yang tujuannya adalah Abraha ingin langsung menghancurkan Ka'bah sekali tarik. Rantai-rantai ini, ya, tujuannya diletakkan di sudut-sudut daripada Ka'bah. Maka ketika dan ujung daripada rantai ini diikat di leher gajah. Niatannya adalah untuk menghancurkan Ka'bah sekali tarik. Subhanallah, ya, begitu hasadnya Abraha terhadap Ka'bah. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, maka berjalanlah pasukan yang sangat besar ini. Adapun bangsa Arab, ya, kabilah-kabilah Arab ketika mendengar hal ini, mereka berupaya untuk menghalangi niatan daripada Abraha, ya. Di antaranya seorang yang bernama, ya, Dzunafar, salah satu seorang yang mulia dari Yaman, dan di antara raja-raja yang ada di Yaman. Dia memprovokasi daripada kaumnya serta orang-orang yang setuju dengan pendapatnya untuk menghadang daripada pasukan Abraha ini, karena niatannya adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Singkat cerita, ya, Dzunafar ini pun terkalahkan, karena waktu itu bangsa Arab tidak bersatu, mereka berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Tentunya tidak bisa dan tidak sanggup mengalahkan tentara daripada Abraha yang kuat ini. Ya, jadilah Dzunafar ini menjadi tawanan daripada Abraha. Subhanallah. Maka lanjutlah tentara Abraha ini, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, sampai ketika Abraha, ya, singgah di tanah atau di tempat yang bernama Khas'am. Aradalahu Nufail ibnu Habib, ya, al-Khas'ami. Maka datanglah Nufail bin, ya, Habib al-Khas'ami ini mencegat ataupun menghalang-halangi Abraha bersama kaumnya, ya, selama 2 bulan berturut-turut. Subhanallah. Fahazamahum Abraha, namun Abraha pun bisa mengalahkannya, ya, dan Nufail bin Habib ini pun ditawan, ya, ditawan dan hendak dibunuh, akan tapi Abraha pun memaafkannya dan menjadikan dia penunjuk jalan untuk menuju Mekah. Subhanallah. Falamma iqtaraba min ardi Taif, ketika pasukan Abraha ini sudah mau sampai ke negeri Taif, sudah dekat lagi, ya, kharaja ilaiha ahluha, maka penduduk Taif pun keluar takut ketika Abraha ini menghancurkan rumah-rumah mereka, ya. Akhirnya penduduk Taif ini mengirim utusannya bernama Abu Rogal ataupun Abu Rigal untuk menjadi penunjuk jalan daripada Abraha. Subhanallah, ya. Ketika konon disebutkan bahwasanya Abu Rigal ini ketika meninggal, ya, maka orang-orang Arab pun melempari kuburannya, ya, karena dia menunjuki jalan Abraha menuju Mekah. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ketika pasukan besar daripada Abraha ini sampai di tempat namanya Al-Mughammas, ya, yang dekat dengan Mekah, nazala bihil, ya, maka singgahlah pasukan Abraha ini, wa aghara jaisahu ala sarhi ahli Mekah, dan pasukan daripada Abraha ini pun merampas, ya, harta-harta penduduk sekitar, penduduk Mughammas ini. Di antara harta yang dia rampok adalah onta-onta, ya, termasuk di dalamnya, dalam onta-onta ini yang dirampas oleh tentara Abraha ini 200 onta daripada onta Abdul Muttalib, kakek daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, maka Abraha pun singkat cerita mengutus, ya, seorang yang bernama Hanatoh al-Himyari, ya, untuk menemui pembesar-pembesar daripada Mekah. Maka berangkatlah Hanatoh ini, ya, al-Himyari ini, subhanallah, menemui waktu itu yakni Abdul Muttalib,
Dan Abdul Muthalib diberikan kabar bahwasanya unta-untanya dirampas oleh pasukan daripada Abraha. Naam. Maka berkata Abdul Muthalib, "Wallahi ma nuridu harbah." Demi Allah, kita tidak akan memerangi Abraha, tidak sanggup. Ya, hitung-hitungan perang, maka tidak akan sanggup ya penduduk Mekah menghadapi Abraha. Wa ma lana bidzalika min taqah, dan kami tidak sanggup melawannya. Hada baitullahil haram, akan tapi rumah ini adalah milik Allah taala, yang Allah taala haramkan, ya. Wa baitu khalili Ibrahim, dan ini merupakan rumah daripada kekasihnya Ibrahim, ya. Nah, maka dialah yang akan menjaganya, kata Abdul Muthalib. Subhanallah. Maka utusan daripada Abraha ini pun, ya, mengajak Abdul Muthalib untuk pergi menemui Abraha. Wa kana Abdul Muthalib rajulan jamilan husnul mandar, dan waktu itu, ya, Abdul Muthalib seorang laki-laki yang gagah, ganteng, ya, husnul mandar. Maka berangkatlah dia bersama utusan Abraha ini yang bernama, ya, Hanato ini untuk menemui Abraha. Naam. Maka datanglah dia, dan ketika melihat kedatangan Abdul Muthalib, Abraha pun memuliakannya. Maka berkatalah Abraha kepada penerjemahnya, ya, apa hajatnya, apa kebutuhannya datang menemuinya. Subhanallah, ya. Maka berkata Abdul Muthalib, "Inna hajati an yarudda 'alal malik mi'atai ba'irin asabahali." Sungguh hajatku, kedatanganku ke sini, aku meminta 200 ontaku yang diambil oleh, ya, pasukan daripada Raja Abraha. Subhanallah, ya. Maka berkata Abraha kepada penerjemahnya, ya, laqad kuntu a'jabtani hina ra'aituka. Sungguh awalnya aku takjub melihat engkau, ya, ketika pertama kali melihatmu. Kemudian aku berubah setelah mendengar apa yang engkau minta, ya. Atau kalimanu fi mi'atai ba'irin asabtuha laka. Engkau meminta 200 onta yang kami ambil, yang kami rampok ataupun kami rampas dari kalian, ya. Dan kalian tinggalkan rumah tempat ibadah kalian, rumah tempat ibadah nenek moyang kalian, ya, karena aku ingin datang untuk menghancurkannya. Dan kamu tidak menyinggung tentang rumah ibadahmu. Kenapa yang engkau katakan hanya 200 untamu? Subhanallah. Faqala lahu Abdul Muthalib, maka berkata Abdul Muthalib, "Inni ana rabbul ibil." Sungguh aku yang adalah pemilik unta, rabbul ibil. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu. Adapun, ya, rumah tersebut, yakni Ka'bah tersebut, ya, dia ada pemiliknya yang akan menjaganya, yakni Allah taala. Qala ma kana liyamta'ni minni. Maka berkata Abraha, sungguh dia tidak akan sanggup menghalang-halangi aku. Maka berkata Abdul Muthalib, anta wadaka, tidak, niscaya engkau tidak akan sanggup untuk menghancurkannya. Subhanallah. Ini percakapan antara Abdul Muthalib dengan Abraha, ya. Nah, dan disebutkan juga Abdul Muthalib datang bersama pembesar-pembesar Quraisy yang lainnya, ya, menghadap Abraha dan menawarkan sepertiga daripada hasil, ya, penduduk Mekah kepada Abraha agar Abraha mengurungkan niatnya. Tapi Abraha pun, ya, tidak menerimanya, dan dia tetap menuju Mekah, ingin menghancurkan Mekah, dan diberikanlah onta-onta daripada Abdul Muthalib. Ikhwah yang Allah taala muliakan. Kemudian keesokan harinya Abraha pun menyiapkan, ya, pasukannya. Subhanallah. Dan menyiapkan gajahnya, ya, yang bernama Mahmud, ya. Subhanallah. Falamma wajahul fil nahwa Makkah, ketika gajah-gajah dan pasukan daripada Abraha ini sudah siap menuju Mekah, kan sudah dekat jaraknya, ya, maka Nufail bin Habib, ya, yang tadi berusaha untuk menghalangi Abraha dan menjadi tawanan serta dijadikan dia sebagai penunjuk jalan, itu mendekat kepada gajah yang paling besar dan mengatakan kepada gajah tersebut di telinganya, ya, duduklah wahai gajah, wahai Mahmud, namanya Mahmud, ya, kembalilah engkau ke tempat asalmu, karena sungguh rumah ini adalah milik Allah taala. Subhanallah. Dan negeri ini negeri yang diharamkan oleh Allah tabaraka taala, ya, negeri Allah taala yang diharamkan. Subhanallah. Kemudian Nufail pun pergi, ya, ke
Mekah bersama penduduk Mekah, ya, dan mereka pun diperintahkan oleh Abdul Muthalib untuk bersembunyi di balik daripada bukit ataupun gunung-gunung yang ada di sekitar Mekah, agar mereka tidak terkena amukan daripada tentara Abraha. Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian pasukan gajah ini pun disiapkan, ya. Setiap pasukan gajah ini diperintahkan untuk menuju Mekah. Pasukan gajah ini duduk dan tidak mau, ya, dipukulin dengan kapak, ya, dipukuli dengan subhanallah besi yang dibagikan catut, ya, di kepalanya pun nggak mau. Akan tapi ketika gajah ini diarahkan ke arah Yaman ataupun ke arah Syam, ya, gajah ini mau berdiri. Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya. Nah, kemudian alam yaj'al kaidahum fi tadlil, ya. Allah Ta'ala pun hancurkan mereka. Allah Ta'ala jadikan tipu daya mereka, makar-makar mereka ingin menghancurkan Ka'bah menjadi sia-sia, ya. Wa arsala alaihim tayran ababil, maka Allah Ta'ala pun utus kepada mereka, ya, tayran ababil, burung ababil. Disebut ababil karena burung ini banyak berkelompok berjamaah. Subhanallah, ya. Dan setiap burung yang datang daripada lautan, ya, burung ini datang daripada lautan, burung yang sangat banyak sekali berkelompok ababil berjamaah, ya. Setiap satu burung membawa, ya, tarmihim bi hijaratin min sijil, yang mana burung-burung ini pun melempari pasukan gajah dengan, ya, hijara min sijil, batu yang terbuat dari bara tanah yang dipanaskan, sijil, ya. Setiap burung membawa 3 buah batu, ya, diletakkan di paruhnya, yang kedua, ya, diletakkan di kedua kakinya. Subhanallah. Besar daripada batu yang digunakan untuk melempar tentara bergajah ini amsalul hims wal adas, seperti besarnya, ya, kedelai ataupun, ya, adas, ya. Naam, la tusibu minhum ahadan illa halak. Tidaklah batu ini yang kecil ini mengenai mereka kecuali mereka hancur, ya. Walaysa kulluhum asabat, tidak semuanya mereka langsung mati, ya. Akan tapi ada di antara mereka yang berusaha untuk berlari, ya, dalam kondisi terluka, ya, berlari kabur, ya. Setiap mereka berlari berjatuhan daripada anggota tubuh mereka karena terkena batu ini. Akhirnya mereka pun mati di tempat mereka hendak berusaha berlari daripada, ya, tempat di mana Allah Ta'ala mengadab pasukan bergajah ini. Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya. Naam. Berkata Ibnu Ishaq, ya, maka Allah Ta'ala pun, ya, binasakan pasukan bergajah ini. Subhanallah, ya. Dan di antara pemimpin mereka, yakni Abraha, Allah Ta'ala buat tidak langsung mati di tempat tersebut, ya. Abraha berusaha untuk kembali, sebutkan dia kembali ke Son'ah, kembali ke Yaman, dalam keadaan badannya pun tidak utuh, ya. Dan didapatkan dalam dadanya ini lubang yang mengenai hatinya, sampai dia pun mati di Son'ah, di Yaman. Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, ya, dari Ubaid Ibnu Umair, qala lamma aradallahu an yuhlika ashabal fil, ketika Allah Ta'ala berkehendak untuk menghancurkan tentara bergajah, Allah Ta'ala utus, ya, burung-burung yang terbang dari arah lautan, amsal al-khatatif, seperti burung alap-alap, ya. Kullu tayrin minha tahmilu thalasa ahjar, setiap burung membawa 3 batu, ya, yang diletakkan di kedua kakinya dan satu di paruhnya. Qala faja'at hatta safat ala ru'usihim, maka burung-burung yang berjamaah ini pun tiba-tiba dengan cepatnya mereka sudah berada di atas kepala tentara bergajah. Summa sahat, kemudian burung ini pun, ya, mengeluarkan suara, wa alqat ma fi arjuliha wa manakiriha, dan melemparkan apa, ya, batu yang berada di kedua di kedua kakinya dan juga di paruhnya. Fama yakau hajar ala ra'si rajulin illa kharaja min duburihi. Subhanallah. Tidaklah batu ini mengenai pasukan bergajah, ketika kena kepalanya, niscaya batu ini pun tembus sampai ke kakinya, ya. Begitu hebatnya batu ini. Subhanallah, ya. Inilah kuasa Allah Ta'ala. Tidaklah pasukan bergajah ini terkena daripada batu yang dilempar oleh burung-burung ababil ini, burung-burung yang berkelompok ini, kecuali akan tembus, ya,
ketika terkena bagian tubuh daripada pasukan bergajah ini tembus ke bagian tubuh yang lainnya. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Dan juga tidak hanya itu, wa ba'asallahu rihan sadidah, ya, fadarabatil hijarah fazadatu siddah fa'ahlaku jami'an. Allah Ta'ala buat angin yang begitu kencang sehingga ketika burung ini melempar batu-batu ini, ya, semakin kencanglah, semakin, ya, melesatlah batu-batu ini, ya, subhanallah. Naam. Dan disebutkan, ya, di antara pasukan bergajah ini tidak semuanya langsung binasa di tempat. Ada di antara mereka berusaha untuk menyelamatkan diri, ya, mencari Nufail bin Habib, ya, agar ditunjuki jalan untuk kembali ke Yaman, ya. Akan tapi subhanallah, ya, disebutkan di sini, disebutkan oleh para ulama, kondisi mereka bagaikan ulat, bagaikan daun yang dimakan ulat, ya. Tubuh mereka pun rontok satu persatu, ya, berjatuhan satu persatu, termasuk Abraha. Subhanallah. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Nah, faja'alahum ka'asfim makul, ya, maka Allah Ta'ala jadikan mereka bagaikan, ya, asfin. Asfin yakni jerami ataupun daun-daun gandum, ya, yang dimakan oleh ulat-ulat. Subhanallah, ini kondisi daripada, ya, pasukan bergajah yang Allah Ta'ala binasakan, yang Allah Ta'ala hancurkan, dan Allah Ta'ala sia-siakan niatan mereka. Di sini para ulama menyebutkan kaidihim, ya, yakni niatan-niatan mereka, ya. Kaid itu biasanya disebutkan ketika ini dirahasiakan, sementara Abraha secara terang-terangan akan menghancurkan Ka'bah, ya. Para ulama menyebutkan, ya, disebutkan Allah redaksi dengan kaidihim, ya, jadi tipu daya ataupun makan mereka, karena apa yang ada dalam hati daripada Abraha itu lebih dahsyat lagi daripada apa yang dia suarakan dalam bentuk kehasatan, kedengkian terhadap Ka'bah. Subhanallah. Dan juga disebutkan oleh para ulama, ya, ketika Allah Ta'ala selamatkan Ka'bah dan juga penduduk Mekah daripada ashabul fil, tentara bergajah, ini bukan menunjukkan akan kebaikan mereka, khairiyah mereka ketika mereka menjadi ubadatul ausan, ketika mereka menyembah banyak berhala. Tentunya tentara bergajah ini lebih baik karena mereka orang-orang Nasara, ya. Subhanallah, kalau dibanding-bandingkan. Akan tapi hal ini, ya, di antara bentuk mukjizat sebelum Rasulullah SAW lahir, karena pendapat yang paling masyhur Rasulullah lahir di tahun itu, di tahun di mana pasukan bergajah hendak, ya, menghancurkan Ka'bah. Yang kedua, ya, ini salah satu di antara penjagaan Allah Ta'ala, ya, terhadap rumahnya, rumah Khalilnya, rumah yang dibangun oleh Ibrahim dan juga anaknya Ismail, ya, dan ini nanti akan menjadi kiblat, ya, dari para kaum muslimin. Subhanallah. Allah Ta'ala alami sawab, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ya. Inilah kisah tentang ashabul fil, ya, tentara bergajah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.